Wawancara Pro 3. Pak Joko Handono, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Kapolres mungkin bisa dijelaskan bagaimana nih kemarin proses kejar-kejaran selama 12 jam di hutan? Sebelumnya selamat pagi untuk pendengar semua. Jadi pada hari Senin kemarin tanggal 9 dini hari, jadi kita dapat informasi, kemudian kita melaksanakan kegiatan. Kebetulan Lamandau itu perbatasan antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat. Jadi sudah memasuki di tanggal 10 di sekitar jam 02.10 kita melaksanakan kegiatan pemantauan di jalur lintas, yang mana jalurnya merupakan jalur utama yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Kemudian kita cek satu persatu kendaraan yang melintas bekerja sama dengan Polsek. Kemudian pada saat ada kendaraan Toyota Race warna merah melintas itu awalnya tidak mencurigakan, tetapi pada saat kita melakukan penghentian dengan kegiatan kepolisian, awalnya melambat, kemudian pada saat sudah mendekati petugas, mobil itu langsung tancap gas berlari kencang. Kemudian kami beserta tim Polsek juga melakukan pengejaran menggunakan kendaraan mobil. Kemudian kurang lebih sekitar 2 kilo kejar-kejaran. Kemudian si mobil ini melambat tidak seperti kecepatan 80 lagi, tapi menurun jadi 60, kemudian jadi sekitar 40, tapi kita berproses mengejar. Nah, pada sampai sudah agak melambat, pintu supir dan penumpang sampingnya itu terbuka secara serentak. Kemudian ada 2 orang supir dan penumpang sebelahnya itu melompat keluar. Jadi dengan kendaraan berjalan, supir dengan penumpang lompat keluar, langsung berdiri, kemudian menepi di sisi samping ke kiri. Kemudian terlihat berlari berlainan arah, satu ke arah barat, satu ke arah timur. Dan kemudian mobil menabrak tebing, terus kita melakukan pengejaran. Karena kondisi sekitar jam 02.30, setengah 3 pagi, jadi kondisi gelap, terus kami juga koordinasi dengan aparatur desa setempat, bekerjasama dengan Polsek, membantu untuk pencarian. Karena wilayahnya masih agak sedikit hutan dan perbukitan, dan kita penerangan juga minim, jadi memang pada saat durasi sampai subuh itu kita belum ketemu jejak-jejak, dan pandangan juga terbatas. Kemudian di pagi hari, di jam 7 yang sudah kelihatan matahari, kita bagi 2 tim menyebar dari titik awal dari si pelaku ini melompat. Terus kemudian pelaku pertama atas nama B itu didapati dia kita sisir ada pondok-pondok yang dekat pemukiman warga, tapi sudah mengarah ke kebun yang tidak digunakan oleh pemiliknya. Kita sisir, ternyata dia lagi bersembunyi di dalam pura-pura tidur dengan kondisi lemas juga karena sudah lari sekian jam. Terus kemudian kita dapat sekitar pukul 10, kemudian satu lagi kita sisir ke arah hutan agak berbukit, itu dapat kita tangkap bersembunyi di balik semak gitu sekitar jam 14. Jadi jam 2 siang. Jadi antara jam 2 pagi sampai jam 2 siang. Udah Cukup ketangkap, panjang terus ya. kemudian kita bawa ke kendaraan yang dia pakai, terus kemudian kita suruh buka semua barang-barang. Memang itu isinya ada panci, ada kompor, ada tabung gas melon 3 kilo. Kemudian di dalam bagasi, bukan bagasi ya, tempat penyimpanan
eh, ban serep itu sudah dimodifikasi menggunakan kap gitu, penutup. Ada hidroliknya. Jadi pada saat kita cek ternyata disitulah tersimpan rapi, ada 33 pack eh, kotak bungkusan dan satu agak bungkusan dan tiga agak bungkusan besar. Setelah kami cek dan timbang itu adalah sabu yang 33 itu dengan berat 35 kilogram. Kemudian ada tiga bungkusan yang dua itu packingannya seperti biji kopi. Terus kami cek ternyata pil inek atau ekstasi warna kuning dan satu pack warna merah. Jadi kami hitung keseluruhan ada 15.016 butir. Jadi totalnya 35 kilogram sabu dan 15.016 butir pil ekstasi. Demikian. Baik, kalau dari 2 orang yang ditangkap saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, apakah memang mereka pengedar yang selama ini dicari juga, Pak Joko? Dari keterangan keduanya, yang satu memang yang menerima order untuk pengiriman, satu ini adalah penunjuk jalan dan keduanya bergantian menyupir dan bahkan tidak membeli bensin di tempat pom bensin. Dia sudah siapkan jerigen, jadi kalau habis bensin langsung diisi langsung. Terus kemudian mereka ini hanya kurir, kebetulan yang memang tahu apa yang dibawa. Ya. Dan sebelum dibawanya pun dicek, terus ini rencananya akan dibawa ke lintas provinsi, jadi Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur. Oke. Berarti dengan 2 orang ketangkap ini kemungkinan akan membuka jaringan yang lebih besar lagi, Pak Joko? Ya, kita bekerja sama dengan Polda dan juga BNN dan juga Mabes Polri untuk mencoba mengembangkan yang sudah kita lakukan penangkapan ini. Ya. Mudah-mudahan nanti progresnya ada lagi ke depan yang mana bisa lebih signifikan lagi. Oke, dan pemeriksaan seperti mobil atau kendaraan di area-area perbatasan ini sering dilakukan atau baru kali ini? Sebelumnya memang sering, sudah kita sering kali lakukan. Di tahun lalu 2025 kami lebih banyak lagi 46 kilo di 2025. Ya. Kemudian di 2024 ada sekitar 30 kilo. Ini Jadi rata-rata memang mereka di- mendapatkan barang dari mana nih, Pak Joko? Dari luar Kalimantan atau? Ya, kalau dari keterangan-keterangan mereka mendapatkan ini di jalur-jalur tikus antara perbatasan ya Malaysia dengan Kalimantan Barat, yang mana memang tidak jalur utama tapi memang hutan-hutan gitu yang Ya. perbatasan. Artinya ada penyuplai tetap juga ya, yang mungkin kemungkinan belum bisa dibongkar sampai dengan saat ini oleh kepolisian, Pak Joko. Kalau untuk penyuplainya masih kami dalami. Kalau Baik. terkait penyuplai tetap itu belum tentu. Oke. Masih pendalaman, tetapi kita juga koordinasi antar lintas provinsi dan lintas wilayah terkait dengan kalau apabila kita butuh bantuan dan backup. Demikian. Barang bukti sekarang berada di mana, Pak? Saat ini barang bukti kami amankan di Polda Kalteng. Dan tersangka juga sudah kami lakukan penahanan, penetapan tersangka juga di Polda Kalimantan Tengah. Oke. Dari keterangan dan sebagainya, ini pasal yang dijerat kepada tersangka apa saja? Kedua tersangka ini kami jerat di pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika nih ya? 2009 tentang narkotika. Oke. Yang ancamannya hukuman mati. Dan Anda sebagai informasi untuk di 2024 dan 2025 yang di atas 10 kilo kami juga bekerja sama dengan
CJS, Kejaksaan dan juga Pengadilan untuk dihukum maksimal. Dan 2 yang saya sebutkan tadi memang sudah dijatuhi hukuman mati. Oke, baik kalau begitu. Pak Joko, terima kasih sudah berbincang. Mudah-mudahan dengan kasus ini terbongkar, semakin banyak lagi jaringan-jaringan lain yang juga bisa diberantas dari sisi narkotika. Selamat pagi, selamat bertugas, salam presisi. Terima kasih, selamat pagi. Salam. Kapolres Lamandau AKBP Joko Handono dan ditemukan 35 kg narkoba dalam bentuk sabu dan juga ada 2 pil narkotika berwarna kuning dengan kurang lebih sekitar 15.000 yang diduga merupakan ekstasi. Dan mudah-mudahan dari kasus ini bisa mengungkap kasus yang lebih besar lagi.